Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan kembali lagi di Traka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Traga ya kan gua Kak, jangan-jangan sama gua seperti biasa ya. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Tapi bohong. Ya, kali itu gue akan ngebawain satu anime yang bikin lo tuh speechless banget. Karena ini adalah gak disebut harem, gak disebut apa, tapi ini adalah romance school ya bro ya. Dan saat lo pikir lo tuh jadi cowok baik, ramah dan biasa-biasa aja, bisa bikin cewek-cewek nempel kayak di anime. Ya awalnya sih emang kelihatan kayak gitu bro. Tapi ternyata jadi cowok baik cuman bikin lo jadi tempat curhat sama cewek yang suka sama temen lo sendiri. Ya, James ini punya tampang yang biasa aja, akan tetapi nasibnya luar biasa, Bro. Bikin iri dan ngenes dalam satu paket. Anime ini ngajarin kita satu hal, kalau semua cewek yang lo suka tapi bukan dalam konteks yang lo harapin. Ya, selamat datang di dunia yang penuh tidak keadilan cinta ini, Bro. Plot twist yang nyakitin batin dan bangku taman yang jadi saksi kebodohan romansa. Kalau hidup lo tuh ngerasa kayak nih AMC ya kan sering ke PHP dan cuma jadi cadangan, jangan khawatir bro. Di Traka kita rayakan penderitaan kita bareng-bareng. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya buat konten anime lainnya. Ya, inilah Oresuki Are You The Only You The Wow You Lovers Me. Ya, kalau singkat mending kita Oresuki aja. Anime yang bikin lo ketawa terus, diam terus mikir. Ini sih kayak cerita hidup gue banget ini kan, di-PHP-in, ditinggalin, lalu nggak bisa move on ya kan. Ya, daripada kita usir terus, langsung aja kita ke alur ceritanya. Let's go. Episode 1. Pagi-pagi kita dilihatin MC kita yang namanya tuh adalah Kitaragi Amat Joyo atau kita panggil aja dengan sebutan Joro. Lalu teman masa kerja Hinata Aoi, ya gitu sebut aja Aoi aja gak sih atau Himawari, Himawari ya. Datang dan langsung menepok aja tuh punggung anjing, ya kan? Himawari menggandeng Joro untuk berangkat ke sekolah. Di sekolah kita diperkenalkan dengan teman sekelas Joro, yaitu adalah Oga Tayo. Ya, kita sebut aja sebutannya Sanchan. Adalah AS dari klub baseball dan sangat bersinar di sekolah. Dia berkomentar tentang kedekatan Joro dan Himawari. Himawari. Seperti biasa, Joro merasa ini sudah jadi kebiasaan yang membosankan, sedangkan Himawari malah marah dan langsung duduk di tempatnya. Ya pulang sekolah, Sancani ingin langsung ke klub baseball. Joro memberikannya semangat. Tak lama kemudian, ketua OSIS yang namanya Cosmos tuh datang menjemput Joro. Ya, Himari bertanya, kenapa Kosmos datang ya kan? Kosmos menjawab, hanya ingin menjemput Joro. Himawari kesal dan langsung pergi ke klubnya. Diikutin juga Sanchan yang juga tak mau berurusan lagi. Di ruangan OSIS, Kosmos ternyata tuh ngajak Joro kencan di hari Sabtu. Joro menganggap ini seperti kencan ya kan. Namun saat di rumah, Himawari itu juga mengirimin pesan dan ingin bermain di hari Sabtu juga. Joro bilang tidak bisa. Dan lalu apakah hari Minggu tuh bisa? Ya, Joro pun menyetujuinya untuk bertemu dengan Mari saat hari Minggu. Saat hari Sabtu, Joro pun menikmati waktu bersama dengan Kosmos. Ketika sore harinya tiba, Kosmos mengajak duduk di bangku putih dan mulai berbicara. Joro berharap ini adalah ungkapan cinta bro, dan benar, tapi ternyata ini bukan untuk dirinya. Akan tetapi Kosmos menyukai sahabatnya, yaitu adalah Sanchan. Ia jatuh hati saat melihat Sansan yang tetap tegar meski timnya kalah di final baseball tahun lalu. Dari arah timur, Cosmos melihat bagaimana Sansan berdiri dengan kepala tegak meski kecewaannya. Cosmos meminta Joro untuk mendekatkannya dengan Sansan. Awalnya Joro ingin menolak, tapi karena wajah imut Cosmos, dia akhirnya setuju ya kan. Ya pilihan lain selain menyerah ini anjay. Lanjut ke hari Minggu, Joro dan Himari meskipun hatinya sedang murung ya kan, Joro tetap bersemangat. Himari mencoba menghiburnya dengan malu-malu dari belakang, membuat Joro merasa seolah-olah pedangnya hendak dicabut. Kalau gini gue juga mau gitu kan, mantap. Ketika sore harinya tiba, Himari mengajak duduk di bangku putih dan mulai berbicara saat seperti kosmos banget. Himawari ternyata juga menyukai Sanchan. Pemiliknya pun sama hal ini. Himawari itu kan dari arah barat ya kan. Joro bilang ini kayak dejavu saja. Timur sama barat udah. Sekarang tinggal utara sama selatan ini mah. Himari meminta Joro untuk membantu mendekatkan Sanchan juga. Lagi-lagi karena wajah imut Himawari, Joro pun setuju gitu kan. Kenapa malah begini kan? Kayak nasib Joro tuh sial banget gitu kan. Sama kayak gua, anjay. Saat di rumah, sifat asli Joro nih keluar bro. Dia marah-marah sendiri. Seperti sedang orang frustasi habis putus cinta. Tapi emang benar putus cinta gitu kan. Joro tuh kesal karena kisah romansa SMA-nya tuh telah hancur.
sebelum dimulai. Namun dia menyadari ada 2 cewek dan 1 cowok. Masih ada kesempatan nih, Bro. Kalian satu ditolak, dia bisa dapat satunya ini kan. Pagi harinya, Zoro tuh tetap mendapatkan tamparan dari Himawari seperti biasa. Namun kali ini dia menunjukkan sifat aslinya. Himawari pun sedikit kesal karena Zoro tidak membelanya sepenuhnya. Dalam hati, Zoro terus marah. Kau tuh bisa diam saja nggak sih, ya kan? Mantap ya. Dan rencana dengan Cosmos di ruangan OSIS, Zoro juga ungkapin bahwa Himawari juga meminta bantuan yang sama. Cosmos sudah menyadarinya dan Zoro menyatakan bahwa dia sudah membuat rencana. Cosmos pun mendekati dan memegang tangan Zoro. Zoro dalam hati, seharusnya kau tidak boleh memegang tangan orang yang tidak kau suka, isap, ya kan? Saat makan siang, Zoro pun ngajak Sanchan bertemu dengan Cosmos. Namun bukannya basa-basi, Cosmos tuh langsung belak-belakan, membuat Sanchan bingung. Ya, Zoro pun segera menutupi kesalahan itu, ya kan ya. Mantap lah intinya. Setiap istirahat, Cosmos dan Himawari itu mencari Zoro. Tapi dia selalu menghindar, ya kan. Dan tempat persembunyian yang aman itu adalah di perpustakaan. Namun di sana juga ada seorang gadis yang bernama Saskowin Sumereko. Ya, kita panggil aja Pans. Zoro mengaku Pans sebagai wanita dewasa yang membosankan dan penjaga perpustakaan yang sangat sadis. Pans ini tiba-tiba ngungkapin bahwa dia tahu segalanya tentang Zoro. Bahkan membutuhkannya saat Zoro ingin pergi kemana aja. Pans tuh ngancem bahwa dia akan memberitahukan semua rahasia Zoro. Dan kemudian bangku putih pun misterius tuh muncul, ya kan. Zoro pun duduk dan Pans mulai berbicara. Awalnya Zoro mengira Pan juga menyukai Sanchan, akan tetapi Pan justru menyukai Zoro. Zoro tuh ngeluh kenapa dari sekian banyak orang malah orang kayak Pan sih suka sama dirinya. Kenapa malah gini? Seharusnya tuh Sanchan biar bagus. Malah Zoro yang dia suka. Nggak suka gua sih. Ya, saat Pan mau bilang pemicunya tuh Zoro menghentikannya dan udah paham. Zoro bilang, menyukai orang sepertiku, apakah kau sudah sinting? Asni mendekati dengan ekspresi yang senyum-senyum. Tapi malah dia bilang jijik sama Zoro. Dan langsung kena pukul lah situ Zoro sama Pans, ya kan? Zoro nih benci sama Pans dan gak mau berpacaran. Tapi Pans ngejawab, ya aku tak bermaksud untuk itu. Zoro terkejut dan bilang, bukannya kau menyukai? Ya, luar biasa suka gituan jawaban. Dan si Pans ini minta buat setiap istirahat Zoro buat datang ke perpustakaan buat bicara sama dirinya. Zoro menolak, akan tetapi Pans juga tidak ingin menerima penolakan. Ini gimana sih maksudnya? Aku bingung. Tapi bilang bahwa ini adalah tempat rahasia yang indah yang tak ditemukan orang lain. Ya, pada akhirnya Zoro pun setuju untuk datang ke sini setiap istirahat. Kasian banget ya kan. Udah berjuang keras tapi malah Pans yang suka sama dia ya. Mantap. Ini kata Zoro ya, bukan kata saya ya kan. Kalau saya mah suka Pans karena ada lain lah ya. Anjay. Episode 2. Seperti yang dijanjikan, ya kan, setiap hari Zoro pergi ke perpustakaan untuk bertemu dengan Pans. Walaupun dia sangat membenci gadis itu, Pans bertanya tentang perkembangan hubungan teman-temannya. Zoro pun bercerita bahwa Himawari ingin mengajak Sanchan menonton dan meminta bantuannya. Awalnya ragu, tapi karena dorongan dan godaan dari Pans, Zoro akhirnya setuju. Ya, saat di kelas Zoro pun langsung mengajak Sanchan pergi dengan Himawari, tapi dia sendiri tidak ikut. Ya, Sanchan terlalu sibuk dengan klubnya. Akhirnya tuh setuju agar bisa bersenang-senang. Di sisi lain, Cosmos juga ingin makan siang bersama Sanchan. Zoro pun kembali diminta bantuan, ya kan, dengan alasan membantu membawa dokumen. Zoro pun ngajak Sanchan dan tiba-tiba Cosmos juga muncul dengan gaya dramatis orang samurai banget nih orang. Membuat Zoro tuh ingin kabur dan merasa malu. Ya, Zoro mengatakan bahwa Cosmos tuh ingin makan bersama mereka. Ya, karena Sanchan juga ingin Ya, karena Cosmos tuh juga ingin berteman dengan Sanchan. Zoro pun ikut serta, tapi Zoro beralasan harus bertemu dengan seseorang. Pans ini ingin membicarakan sesuatu tetapi dia ragu karena buktinya tuh masih sedikit. Ya, Zoro kesal akan tetapi Pans berjanji akan memberitahu agar tugasnya tuh cepat selesai. Ketika Zoro bertanya kenapa Pans mau membantunya, Pans jawab, kalau tugasmu selesai kau akan punya banyak waktu untuk datang ke perpustakaan. Zoro membantah, mana mungkin aku kesini terus, ya kan? Setelah ini aku akan menikmati waktu dengan gadis baik yang punya aset yang sangat besar. Pans tuh tersenyum dan dia bilang, itu adalah aku, ya kan? Zoro langsung menolak mentah-mentah, mana mungkin, burik. Kasar banget, Mbak. Mending aku aja yang sama Pans ya kan. Baru episode 2 udah mulai kumat lagi nih sat gua. Komen. Kemudian Pans tuh bertanya tentang Sanchan. Zoro menyadari bahwa selama ini dia hanya membantu Cosmos dan Himawari. Tetapi bagaimana kalau Sanchan menyukai gadis lain? Buset, ini kisah cinta macam apa ini?
Ya, namanya juga romcon gitu kan, jadi nikmati aja dah, mantap. Jam olahraga, Zoro tuh bertanya apakah Sanchan menyukai seseorang. Dan Sanchan mengajak Zoro berbicara dan entah kenapa kursi keramat itu muncul di taman lagi ya kan. Ya, Sanchan meminta Zoro duduk dan mengulangi gerakan khas seperti sebelumnya. Pada akhirnya Sanchan mengungkapkan bahwa dia itu menyukai Pans. Cinta segi berapa ini anjay? Ya, segitiga, segi lima, berapa ya? Walai cici. Hangat kepada Zoro. Ya, Sanchan meminta bantuan Zoro untuk mendekati dirinya dengan Pans kan. Namun Zoro menolak karena itu sangat berbahaya. Sanchan lalu bertanya, jika dalam momen besar dan kau kalah, apakah kau akan sengaja mengalah? Ya, Zoro menjawab, kalau itu aku akan beralih. Tapi kalau itu kau, tidak mungkin kau beralih. Ya, Sansan terkesan dan langsung menggenggam tangan Zoro. Lalu Zoro pun mengajak Pans bertemu. Pans bertanya, apakah kau mulai menyukai kue yang sebelumnya kau tolak? Namun, gaya bicara Zoro tuh berubah. Bagaimana menurutmu, Sansan? Pans langsung paham bahwa Sansan menyukainya. Namun Pans berkata bahwa yang dia inginkan adalah Zoro. Zoro mencoba membujuknya untuk menerima Sanchan, akan tetapi Pans tuh menolak keras. Saat NPC yang lewat berkomentar, seleranya tuh buruk sekali. Zoro langsung setuju gitu kan. Berani-beraninya kau menghina bini gua. Udah mulai dah nih budak. Malu gua. Ya, Zoro kejam banget bilang kayak gitu kan. Padahal Pans tuh cuman mau ngobrol dan makan kue enak bersamanya. Tak lama kemudian, Sanchan tuh datang dan mengalihkan pembicaraan ke ruangan OSIS dan perpustakaan. Saat Pans hendak pergi, Sanchan tuh sempat bertanya tentang hubungannya dengan Zoro. Pans menjawab, tidak ada. Kami hanya anggota OSIS dan pengurus perusahaan yang tidak akur. Ya, akhirnya Sanchan tuh percaya dan minta maaf. Namun, sebelum pergi, Zoro melihat kue yang dibawa Pans tadi terjatuh di lantai. Keesokan harinya, Cosmos tuh mengirim pesan kepada Zoro dan minta bertemu. Namun, dia sudah dalam mode kecewa dan marah. Cosmos berkata bahwa Sanchan juga meminta bantuannya untuk mendekati Pan. Dia kecewa karena Zoro tidak memberitahunya tentang perasaan Sanchan. Niat baik Zoro nggak dihargai ya kan. Emang cinta itu bikin kita buta. Kayaknya memang kita cinta itu bisa efek buta kayaknya. Mantap. Masalahnya belum selesai. Tiba-tiba Himawari juga minta bertemu. Ternyata dia juga mendengar bahwa Sanchan menyukai Pan. Himawari langsung marah dan menganggap Zoro pembohong. Lalu dia pergi sambil berkata, selamat tinggal Zoro yang jahat, pembohong, dan brengsek. Kan banget Zoro kan. Udah dituduh malah dihina gitu kan. Ya, saat di lorong, Sanchan tuh menghampiri Zoro dan murung dan berkata, jika ada sesuatu yang kau katakan, bilang saja. Aku akan membantumu. Zoro menjawab, jika memburuk aku akan bercerita. Kemudian pesan masuk pun datang dari Pan. Ini sudah hari Senin dan itu adalah waktunya Zoro untuk mengunjungi perpustakaan dan bertemu dengan Pans. Pans tersenyum dan berkata, apakah kau merasa menarik kau membantu cinta mereka? Tetapi usahamu itu sia-sia dan hasilnya kau malah dibenci. Ya, Zoro mulai kesal, tetapi Pans hanya tersenyum dan tapi keseruannya itu baru saja dimulai. Tiba-tiba pintu perpustakaan tuh terbuka. Di sana berdirilah Sanchan, Himawari dan juga Cosmos. Dan Zoro pun terkejut. Episode 3. Episode ini dibuka dengan Sanchan yang bertanya, ini bohong bukan, Zoro? Ya, Zoro menghindar, tapi tidak bisa karena semuanya tuh memang benar. Dia telah berbohong kepada Himawari, Cosmos, dan juga Sanchan. Namun, dalam hati Zoro, membela diri bahwa ini semua hanya kesalahpaham kecil, itu nggak mungkin, bro. Cosmos menganggap Zoro sebagai junior yang manis, sedangkan Himawari menganggap sebagai teman masa kecil yang berharga. Namun, Zoro akhirnya mengeluarkan sifat aslinya. Jangan bercanda kalian, aku akan membongkar semuanya, ucap Zoro. Pans hanya tersenyum melihat perubahan ini. Zoro menegaskan bahwa dia sudah membantu Cosmos dan Himawari, tapi mereka mau seenaknya saja dan melimpahkan yang buruk kepadanya. Mereka bahkan tidak mau mendengar alasannya. Menurut Zoro, dia hanyalah alat yang dimanfaatkan oleh Cosmos dan Himawari untuk mendekati Sanchan. Sanchan akhirnya meminta mereka berhenti. Lalu Zoro pun berbalik dan berkata dalam hati, aku menang. Sadis banget ini mah. Memang Cosmos dan Himawari gak tahu diuntung ya kan. Ingat, manusia hanyalah alat, ya kan? Anjay. Namun, Pansu tiba-tiba berkata, kenapa kau malah mendekatkanku dengan Sanchan? Aku hanya akan menjadi yang tertolak. Terus jadi mata-mata boleh juga nih kayaknya. Mantap. Yang sebenarnya berjalan lancar malah berantakan. Sanchan pun memukul Zoro dan menyudahi persahabatan mereka. Tapi meski begitu,
Sanchan tuh tetap mengontrol Zoro ke UKS sebelum pergi. Pans berkata agar Zoro tuh mempercayainya. Ternyata ada seseorang yang diam-diam menguping di perpustakaan dan menyebarkan rumor buruk tentang Zoro. Ya, reputasinya tuh semakin buruk. Bahkan ada kejutan di loker sepatu dan di meja kelasnya. Pas ngirimin pesan kepada Zoro, menyuruhnya datang ke perpustakaan. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Ya, pada akhirnya Zoro pun datang ke perpustakaan. Pas menyuruh mengambil buku berjudul Aku Adalah Kucing di rak pojok. Zoro mengambilnya sambil menggerutu dan merepotkan. Tak lama kemudian Sanchan tuh datang dan menemui Pans. Zoro awalnya mendukung Sanchan, tetapi situasi itu berubah. Buruk ketika Pans bilang berkata, "Kenapa kau menjebak dan menipu Zoro?" Ya, Sanchan mencoba menghindar, tapi Pans terus memojokkannya dengan bukti yang sudah dikumpulkan oleh dia. Ternyata rencana Sanchan sejak awal adalah menjebak Zoro agar reputasinya tuh hancur, sehingga Sanchan bisa mendekati Pans dengan mudah. Zoro berpikir, Pans ini sangat mengerikan. Dia sudah mengetahui rencana dari Sanchan dari awal dan menyusun strategi seperti ini. Ya, Sanchan akhirnya tuh mengetahui bahwa dia pernah kalah dari Zoro saat SMP. Gadis yang dia sukai justru meminta bantuan Zoro untuk mendekatinya. Bahkan ketika sifat asli Zoro terungkap, gadis itu tetap menyukainya. Sanchan bertanya kepada Pans, apakah kau menyukai Zoro? Dengan lantang Pans menjawab, ya, aku menyintai Zoro. Sejak final baseball itu sebelum bertemu Sanchan di selatan, aku lebih dulu bertemu Zoro di utara. Dia membawa banyak makanan untuk Sanchan dan menunggunya di sana demi menghiburnya. Saat itulah aku mulai mencintainya. Mantap, sakit hati yang kedua kalinya ini mah. Tapi Zoro tuh ngerasa enggak ketemu Pan. Malah dia bertemu dengan kakak-kakak yang memiliki aset yang sangat besar ya kan. Sanchan juga mengungkapin bahwa Cosmos dan Himawari mencintainya. Sehingga dia bisa memanfaatkan mereka demi kepentingannya sendiri. Zoro sudah tidak tahan, tetapi dia masih menahan diri ya kan. Namun Spans tetap tenang. Sansan bilang, saat istirahat perpustakaan sepi kan, jadi aku bisa berbuat semuanya, ancamnya. Ya, Sansan bertanya, kenapa kau tidak lari? Apakah kau sudah siap? Pan tersenyum dan menjawab, karena aku percaya pada pangeranku yang jahat, tidak baik, dan brengsek itu. Dan saatnya lah sang pangeran jahat tengil ini, Zoro pun keluar dan berkata, berisik, bodoh. Dia menyapa Sansan dengan dingin. Zoro berkata, seperti katamu, mereka memang menyitaimu dan bisa kau manfaatin. Tapi Sansan, apakah kau selalu berbuat seperti itu? Selalu menertawakan perasaan mereka? Sansan berpura-pura tidak mengerti. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kau malah meremehkan tindakan dan sikap mereka. Tapi jangan pernah menertawakan perasaan mereka, ujar Zoro dengan menarik baju Sansan. Sansan pun ketakutan dan bilang paham-paham, katanya. Sebelum akhirnya dilepaskan ya kan. Zoro menyuruh untuk meminta maaf kepada mereka. Pan tertawa saat melihat Zoro, tangan Zoro bergetar. Pada akhirnya Sanchan tuh kalah lagi dari Zoro. Dia pergi dengan penuh kekalahan. Ketika Zoro bersiap menghadapi ujian ya kan. Ya pertama itu adalah loker sepatu dan kelasnya. Namun Cosmos dan Himawari justru melindungi dirinya. Ketika Zoro kembali ke perpustakaan, Pastu membuka baju dan seragamnya dan berpikir untuk memperlihatkan identitas aslinya. Ya, Zoro awalnya membalikan badan dan berpikir, kenapa aku harus melihat orang jelek bugil gitu kan. Namun ketika ia berbalik lagi, ia terkejut ya kan melihat Pan yang sebenarnya adalah gadis cantik yang memiliki aset yang besar. Ternyata dia adalah gadis yang ditemui Zoro di gerbang utara saat final baseball. Pantesan Sanchan suka ya kan. Lawang cantik sama asetnya. Beh, mantap gitu. Aku suka Pan sih kan. Mula lagi dan ini bocah sat ya kan. Pans tersenyum dan berkata, akhirnya kita bertemu lagi. Dia juga merasa sedih karena Zoro tidak mengenalinya saat itu. Pans bertanya, jadi apakah kau tidak akan datang ke sini lagi? Ya mana mungkin Zoro menolak ya kan. Karena hasutan dia akan datang lagi, dan lagi. Pans pun senang dengan jawaban Zoro. Pans pun memberikan hadiah kecil untuk Zoro. Meskipun itu membuatnya malu, tapi di sisi lain juga dia juga senang. Kebencian tidak akan berubah, kata Zoro. Pans membalas dengan yakin, cintaku juga tidak akan pernah berubah. Dari luar memangnya tampak bagus, tetapi Zoro berpikir dalam hatinya, kayaknya dalamnya tuh harus penuh diperbaiki. Pans ternyata adalah orang yang gampang kesepian dan butuh asupan manja. Tapi mau bagaimana lagi, satu-satunya yang menyukai Zoro hanyalah Pans. Kalau gak mau buat gue aja Zoro ya. Gue mau kok. Episode 4. Zoro memenuhi janjinya untuk terus datang ke perpustakaan. Tapi dia merasa kurang puas karena hanya melayani egonya Pans.
Ia pun meminta imbalan atas kesabarannya. Pans dengan santainya menawarkan sepatunya untuk dijilat. Malah kayak gitu Satoy. Ya, Zoro langsung protes, bukan itu yang dia mau ya, alih-alih menyebabkan semua melon asli ya. Ya intinya tuh Zoro mau melihat melon asli milik Pans gitu ya, oke. Pans akhirnya ngungkapin alasannya mengapa ia terus menggunakan penampilan yang biasa. Karena dia tuh sedang bersembunyi dari iblis yang mengincarnya. Seperti genre cerita ini mulai bergeser ya. Padahal ini serinya rom kan loh. Ya, Pans tuh mengingatkan Zoro bahwa dia datang ke perpustakaan hanya untuk menghindari teman-temannya. Masalah memang sudah selesai, tetapi hubungan Zoro dengan teman-temannya masih belum membaik. Zoro sebenarnya ingin berdamai, tapi mereka tidak ada pemicu untuk memulainya. Pas menyarankan, tinggal ajak bicara saja dan ungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Mereka pasti akan mengerti. Zoro bertanya, apakah itu berdasarkan pengalaman Pas? Pas mengangguk. Lebih baik kau mencari teman saja, kata Zoro sambil memakan kue di meja sebelum pergi. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia berkata, sekarang alasanku kesini bertambah. Hans pun tersenyum mendengar alasan itu. Sampainya di kelas, Zoro tuh berniat untuk berbaikan. Namun, sebelum sempat melakukan itu, seorang gadis cantik bersama Asunaro tuh mendekatinya. Bagi Zoro, Asunaro adalah seorang informan yang mengerikan, seperti spy atau mata-mata. Mereka membahas festival bunga, di mana satu cowok itu berdansa dengan 3 cewek yang akan berdansa. Konon katanya, salah satu dari cewek itu akan memiliki hubungan spesial dengan si cowok. Asunaro bertanya, siapa yang akan Zoro ajak berdansa selain dirinya? Ya, Zoro tuh menjawab, mungkin seseorang yang kesulitan dalam belajar. Ya, itu bisa berujuk kepada 2 orang, yaitu Himawari dan juga Sanchan. Asunaro awalnya ngira itu Sanchan, tapi Zoro segera membantahnya. Ya, Asunaro pun paham. Himawari itu sedang kesulitan belajar. Asunaro tuh berniat membantu, tapi Zoro langsung nimbrung. Bukannya terbantu, Himawari itu malah kabur dan akhirnya meluncur menuruni tangga seperti bermain perosotan. Zoro panik dan bertanya, kau baik-baik saja? Himawari yang merengek kesakitan, tentu saja tidak. Ini sakit sekali dan ini semua adalah salahmu. Namun setelah perdebatan kecil, pada akhirnya mereka tuh saling mengungkapkan perasaannya. Maksudnya mereka ingin berbaikan, oke? Sekarang giliran Sanchan. Zoro menantang Sanchan dalam duel belajar. Jika Sanchan mendapat nilai merah, Zoro menang. Dan sebaliknya, jika Zoro yang merah, maka Sanchan menang. Zoro akhirnya ngungkapin isi hatinya, berteriak bahwa ia ingin berdamai dengan Sanchan. Bahkan jika harus mengorbankan harga dirinya. Pada akhirnya Sanchan pun menerima dan meminta maaf atas semuanya. Ya, ya, Zoro pun laporan kepada ayahnya, yaitu adalah Pans perpustakaan dengan wajah ceria dan melaporkannya bahwa dia telah berdamai dengan Himawari dan juga Sanchan. Dia juga meminta Pans untuk mengajari mereka belajar. Namun Pans berkata masih ada 1 orang lagi, bukan? Ya, Zoro tuh merasa ini sudah cukup, tetapi tampaknya dia melupakan seseorang yang hawanya sangat dingin ya kan? Ya, itu adalah Cosmos. Zoro pun bertemu dengan Asunaro dan mengobrol, tetapi tiba-tiba suasana tuh menjadi gelap dan mencekam. Saat itulah Zoro sadar bahwa dia telah melupakan Cosmosan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari mencari Cosmos, meninggalkan Asunaro begitu saja. Zoro menemukan di tangga. Cosmos mengeluh, Himawari-san sudah. Sanchan juga udah. Baikan, pasti sekarang giliranku, tapi malah dilupain. Memang Zoro sangat pelupa. Walau pada akhirnya mereka pun berdua berdamai. Mereka semua belajar bersama di perpustakaan, tapi metode belajarnya mereka sungguh tidak masuk akal. Cosmos menyiapkan 5.000 soal matematika. Pans mencari alasan untuk mengajar bahasa Jepang modern kepada Himawari. Sanchan sudah dalam posisi bersejarah, yaitu berserah diri kepada seperti Dewa Buddha. Sementara itu Zoro bersiap untuk melarikan diri. Setelah belajar mereka lalu pulang bareng di jalan. Mereka membahas pelajaran tadi dan makanan yang mereka makan. Zoro tersenyum sendiri. Pans menyadari dan langsung bertanya, kenapa kau melihat kami dengan senyum bejat seperti itu? Anjay bejat. Yo menjawab, jangan pedulikan aku. Tapi ternyata sifat asli yang sudah terbongkar, sekarang mereka sudah berdamai. Rencana Zoro pun kembali ke jalurnya. Dia mulai membayangkan kembali skenario haramnya. Di akhir episode, kita diperlihatin seseorang yang sedang mencetak sesuatu. Episode 5.
Juro berteriak-teriak seperti MC anime isekai di pagi hari, tetapi Himawari datang dan langsung memukul punggungnya kayak biasa. Kebiasaan setiap hari kayaknya ya kan. Seperti biasa, untuk meredam amarah Juro kan Hima menggandeng tangannya dan langsung membuat Juro tergoda. Nafsu mulu nih orangnya satu. Ya, Juro tuh menerima SMS dari Cosmos dan mengajaknya bertemu. Namun Asuna juga ingin berbicara dengannya sehingga mereka pergi ke atap sekolah untuk berdiskusi. Sesampainya di sana, mereka tuh menemukan kursi Taman Putih yang terkenal sebagai kursi keramat. Ya, Asuna meminta Joro untuk duduk di sana sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Saat Joro duduk di sampingnya, Asuna langsung menjatuhkan bom. Lalu, Asuna tuh bicara, "Joro, kamu itu cowok sampah, musuh dari seluruh cewek di dunia ini." Joro terkejut dan Asuna menunjukkan koran berisi artikel tentang seseorang cowok yang mempermainkan 3 cewek sekaligus. Bahkan ada bukti berupa foto Joro bersama Hima, Cosmos, dan juga Pan. Ya, Hima itu adalah Himawari ya, mantap masih. Sebagai gantinya, ia akan mengikuti Joro setiap hari hingga festival bunga tiba. Saat berjalan di lorong sekolah, Joro bertemu dengan Cosmos yang mengumumkan bahwa ia terpilih menjadi cowok utama dalam festival bunga. Cosmos yang berharap mereka bisa bersama dan sebelum pergi, ia memberikan senyuman yang membuat Joro senyum-senyum sendiri. Asuna, nafsu yang menggelora cewek-cewek ditipu sama buaya. Joro pun langsung merasa terpuruk. Itu kalau nulis berita yang benar dikit dong ah. Ya, Joro tuh meminta Pans dan Hima dan Cosmos untuk menjauhinya agar tidak menambah kecurigaan Asuna. Namun, ketika cewek itu menolak dengan alasan masing-masing, Sanchan juga tidak bisa membantu kali ini karena ada urusan lain. Joro pun bingung harus berbuat apa, tapi anehnya Hima, Cosmos, dan Pans tampak santai dan tidak peduli dengan rumor yang akan menyebar itu. Setelah pulang sekolah, Cosmos meminta Joro menemaninya bertemu dengan murid kelas 1 yang sedang berpartisipasi dalam festival bunga. Awalnya Jolo menolak, tetapi setelah dibujuk dengan sedikit rayuan, ia setuju dengan satu syarat. Kebantu dirinya agar tidak terkena fitnah dari Asuna. Dalam perjalanan mereka tuh bertemu dengan Cosmos yang berbicara dengan logat samurai. Asuro, mereka tidak tahu habis basta. Komen. Ya, Joro merasa tidak tahan dan berharap seseorang menyingkirkan manusia samurai ini. Kata Cosmos, ini Cosmos sedang memarahi Joro, namun Asuna tetap tidak percaya karena gaya bicara Cosmos. Sesampainya di kelas peserta, seseorang murid kelas 1 mengenali Joro sebagai cowok cabul yang suka menjilat sepatu perempuan. Mendengar hal ini, Asuna tuh langsung mencatat informasi itu. Begitu pula Cosmos. Murid kelas 1 pun lari sambil menyebut cewek imut dan mana mungkin cewek imut ini tergoda sama Joro gitulah ya ini. Dan akhirnya kelas 1 memutuskan untuk mundur dari festival bunga karena rumor tersebut. Di kelas, Asuna tuh mendatangi Joro dan menyatakan bahwa ia semakin tertarik padanya dan tidak akan melepaskannya. Joro memberitahu bahwa kelas 1 telah mundur, tetapi Cosmos kemudian mengirimkan pesan bahwa ia sudah mendapatkan penggantinya. Mendengar ini, Asuna pun tampak sedikit kecewa. Kayaknya ada yang mulai suka nih sama si MC konyol ini, mantap. Di perpustakaan, Cosmos tuh ngumumin bahwa peserta baru itu adalah Sanchan. Konsep ini terasa aneh bagi Joro. Sanchan, jika kita sampai terikat, pikirkan saja nanti. Waduh, Pamen, ini malah beda genre woi. Dalam hati, komedi romantis sangatlah ampas. Dalam hati Joro berkata kayak gitu. Kemudian, pelatihan menari dengan semangat dengan adegan ganti baju juga ditampilkan, memberikan fan service yang berterima kasih ya kan kepada animator. Woi! Latihan pun berlangsung dengan gembira dan mereka juga membeli baju untuk penampilan saat festival bunga. Tinggal seminggu sebelum festival bunga, Joro tuh didatangi oleh preman cewek di kelasnya yang menyerahkan artikel itu pagi-pagi. Artikel tersebut menuduh Joro mendekati 3 cewek sekaligus dan mereka langsung menghina Joro habis-habisan. Joro bingung karena sudah berjanji dengan Asuna bahwa berita itu tidak akan menyebar. Tiba-tiba Cosmos datang dan mengatakan bahwa artikel itu salah. Namun ia malah dicurigai sebagai salah satu korban Joro. Untungnya Asuna datang untuk meredam situasi dan mengatakan bahwa artikel itu belum terbukti dan kemungkinan benar salah cetak. Cosmos ingin pergi ke tempat cetak, tetapi Asuna mencegahnya dan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan mengurusnya. Cosmos, kayaknya kita tidak bisa terus seperti ini. Aku akan melakukan sesuatu dengan caraku. Setelah itu pergi dengan tekad yang bulat. Di perpustakaan, Cosmos mengabarkan bahwa Hima dan Sanchan tidak bisa datang. Ia juga menyarankan agar mereka tidak bertemu dulu untuk mendekati rumor dalam artikel itu. Cosmos ingin membantu Joro tanpa menambah bebannya dan Pan setuju dengan keputusan ini. Meskipun berlatih sendiri-sendiri.
Saat di kelas, Asuna tuh mendatangi Zoro yang hendak pulang dan bertanya tentang latihan menari. Ya, Zoro menjawab tidak bisa karena artikel itu rencana mereka tuh gagal. Ya, merasa bersalah, Asuna tuh menawarkan diri untuk membantu Zoro berlatih. Mereka akhirnya berlatih menari di atas atap sekolah. Namun, tanpa mereka sadari, Cosmos melihat mereka dengan tatapan tajam, menandakan ada sesuatu yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Episode 6. Dalam keadaan seperti ini, Zoro tuh merasa kesepian ya kan saat berjalan di lorong. Ia kembali dihampiri oleh geng cewek yang sebelumnya menghujatnya karena dianggap mendekati 3 cewek sekaligus. Untungnya Suna datang dan membuat mereka pergi. Selama seminggu ini Zoro tuh terus berlatih bersama Asuna dan ia berterima kasih padanya. Hari ini adalah hari pelaksanaan festival bunga. Suna ingin memberitahu Zoro tentang artikel yang ditulisnya, tetapi artikel tersebut baru akan dirilis besok. Ya, Joro merasa sedikit kecewa. Tak lama, Sansan menelpon mengenai masalah festival bunga. Dan pihak atas yang sudah tahu bahwa ada 2 cowok yang ikut itu menolak keras ya kan. Ya, Joro merasa khawatir dan meminta Asuna untuk menggantikan dirinya dalam festival itu. Dan Asuna pun setuju. Tetapi perlu persetujuan Cosmos karena dia adalah ketua OSIS. Cosmos pun datang dan mengatakan bahwa jika Asuna bersedia ikut maka Joro tidak akan dibutuhkan lagi. Cosmos meminta Asuna datang ke ruang OSIS tanpa Joro. Namun Asuna bersikeras agar Joro ikut. Pada akhirnya Cosmos pun mengizinkan. Di ruangan OSIS, Cosmos tuh langsung menolak keikutsertaan Asuna dan menyarankan Asuna untuk memperbaiki kesalahannya dengan meneruskan rumor tentang Zoro. Asuna tuh kesal dan menantang Cosmos, mengatakan bahwa ia bisa menulis artikel tentang ketua OSIS yang tirani dan memaksakan kehendaknya. Namun Cosmos balik bertanya, apakah Asuna yakin bisa memberikan artikel tersebut dengan reputasinya sebagai orang yang telah menipu dan menindas Zoro. Asuna pun terpojok dengan pernyataan itu. Ternyata selama seminggu ini Cosmos telah menyelidiki ke anak kelas 1 tentang rumor Joro yang tersebar saat jam istirahat. Saat itu Asuna selalu tidak bersama Joro karena ia sibuk menyebarkan rumor tersebut. Hal ini membuat peserta dari kelas 1 mundur dari festival bunga. Lalu mereka tuh membahas artikel yang salah cetak mengenai Joro yang mendekati 3 cewek sekaligus. Artikel itu dicetak pagi hari dan meskipun Asuna tidak bertugas saat itu, hari sebelumnya ia menggunakan ruangan cetak. Ya, Asuna membantah tuduhan itu dan meminta Cosmos untuk melihat daftar peminjaman ruangan. Namun Cosmos sudah mencetaknya dan menemukan bahwa data tersebut telah diubah oleh Asuna. Bukti asli peminjaman kunci ruangan cetak pun ditunjukkan oleh Cosmos yang membuktikan bahwa Asuna memang bertanggung jawab. Setelah artikel itu rilis, Cosmos tuh mencurigai Asuna dan pergi langsung ke ruang cetak untuk menyelidikinya. Ia membuat salinan data peminjaman kunci dan diam-diam merekam saat Asuna mencoba menarik artikel tersebut. Cosmos telah menyiapkan segalanya dengan matang. Cosmos akhirnya menang dalam pertarungan argumen ini. Selain itu, keributan tentang peserta festival yang dipermasalahkan pihak atas disebabkan oleh Asuna. Cosmos menyimpulkan bahwa jika tujuan Asuna hanya mengurung Zoro agar selalu bersamanya, itu masih bisa dimaklumi. Namun, sejak Zoro terpilih menjadi peserta festival bunga, tujuan Asuna bertambah. Ia ingin menjadi salah satu dari 3 cewek tersebut. Ia percaya bahwa salah satu dari 3 cewek itu akan menjalin hubungan dengan Zoro. Zoro mencoba membela Asuna, tetapi Cosmos dengan mudah membantahnya. Selama seminggu ini, Asuna terus berlatih menari bersama Zoro, menjebaknya dalam perangkapnya. Asuna mengungkapkan bahwa ini tidak adil. Ia selalu ingin bersama Zoro, tetapi tidak bisa karena Zoro selalu dikelilingi oleh orang lain. Ia teringat momen ketika mulai menyukai Zoro, yaitu saat final baseball tahun lalu. Zoro menyelamatkannya dari bola home run. Meskipun sebenarnya Zoro hanya ingin berpindah tempat untuk melihat cewek dengan beraset besar. Ya, Asuna yang egois hanya ingin Zoro menjadi miliknya. Namun, Cosmos mengatakan bahwa itu mustahil meskipun cinta bisa menyakitkan. Perasaan itu yang membuat segalanya tetap berjalan. Akhirnya, Asuna mengakui perasaannya kepada Zoro dan mengatakan bahwa ia sangat mencintainya serta ingin selalu bersamanya. Namun Zoro menolak dan berkata, "Maaf, aku tidak memiliki perasaan kepadamu. Selain itu, kau telah membuat banyak masalah yang dan tidak memikirkan dampaknya." Cosmos pun berkomentar, "Kamu benar-benar sensitif dan kejam." Zoro hanya menjawab, "Ya, aku memang orang yang brengsek." Dan Asuna pun hancur sehancur-hancurnya dan pergi dan ia juga berjanji akan menghapus rumor untuk Zoro. Zoro masih khawatir siapa yang akan menggantikan di festival. Namun, Cosmos menyampaikan pesan dari Sanchan bahwa ia pasti akan senang.
tampil bersama Zoro. Ya, Hima, Sanchan, dan Cosmos ternyata sudah bekerja sama untuk membujuk seseorang agar tampil bersama Zoro. Zoro menebak siapa orang itu dan tak lama kemudian seorang mengetuk pintu dan saat masuk Zoro pun terkejut dan senang. Saat festival bunga dimulai, penampilan pertama itu adalah Hima dan Zoro sedang menari dengan indah. Hima bertanya apakah Zoro menyukai seseorang dan Zoro menjawab tidak. Tarian mereka pun selesai. Giliran Cosmos dan Zoro berdansa. Mereka menarik perhatian penonton, terutama para penggemar Cosmos. Cosmos meyakinkan Zoro agar tidak khawatir tentang Asuna. Hanya mereka bertiga yang tahu kebenarannya. Saat lampu mati, Cosmos memberikan hadiah kepada Zoro dan mengatakan bahwa selama seminggu ini dialah yang paling merindukan Zoro. Semuanya orang heboh karena mereka tidak tahu siapa yang naik ke panggung. Pans pun menggunakan penampilan aslinya saat berdansa. Pans berkata, mengapa Zoro melakukan banyak hal untuknya, termasuk membuat perpustakaan lebih ramai. Zoro menjawab bahwa ia ingin berterima kasih kepada Pans setelah membantunya saat ia terpuruk. Pans menjelaskan bahwa bunga Pans memiliki banyak warna, yaitu kuning berarti kenangan, putih melambangkan cinta, dan ungu menambahkan bahwa pikiran dipenuhi oleh seseorang. Penampilan mereka berdua pun berakhir dengan tepuk tangan yang meriah. Setelah turun dari panggung, Pans pun berharap legenda tentang festival bunga menjadi kenyataan. Namun Zoro berkata bahwa tahun ini legenda itu tidak akan terjadi. Zoro juga berterima kasih kepada Sanchan atas hadiahnya. Sementara itu, Pans mengucapkan terima kasih kepada Sanchan, Hima, dan Cosmos karena telah menjadi temannya.